Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, dan yang Bapak banggakan anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur dan Maha Ghafur, yang mana atas limpahan rahmat nikmat sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah dan kearifan baginda Muhammad SAW. Bapak Ibu guru, anak-anakku yang berbahagia, saya di sini selaku pembina ketertiban di Madrasah Aliyah Negeri 2 ini. Tentunya banyak hal yang perlu kalian ketahui, bahwasanya tiap sekolah atau tiap madrasah itu mempunyai aturan-aturan demi kebaikan siswa-siswinya. Begitu juga Madrasah Aliyah Negeri 2 atau yang dikenal dengan Mandawangi ini mempunyai aturan-aturan yang bagaimana aturan tersebut harus diikuti oleh siswa-siswinya. Tujuannya semua aturan itu adalah baik. Tinggal bagaimana kalian selaku siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 ini melaksanakan atau mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh madrasah tersebut. Banyak hal yang harus kita ikuti, namun semua itu adalah tujuannya baik, demi kebaikan kalian semua. Tentunya selama menjadi siswa-siswi di Madrasah Aliyah Negeri 2 ini, begitu juga kalau diikuti semua, insya Allah akan menjadi siswa yang baik ke depannya. Ada beberapa hal yang menjadi aturan, poin-poinnya adalah yang pertama tentang kelakuan. Banyak hal dari sebuah kelakuan itu yang menjadi aturan di madrasah ini. Satu contoh, pelanggaran terhadap kepala guru atau karyawan. Ini contoh kecil aja. Bahwasanya kalian kesini tujuannya adalah belajar. Belajar dan belajar. Menimba ilmu. Yang jelas ketika Bapak Ibu guru mentransfer ilmu pada kalian, yang diharap adalah ilmu itu terserap dan juga barokah dari Bapak Ibu guru. Nah, makanya sekecil apapun bagian-bagian dari pelanggaran tersebut, satu contoh merendahkan, melecehkan, maksudnya melecehkan Bapak Ibu guru, mengancam, memukul, nah itu bagian dari sebuah pelanggaran dari kelakuan. Melakukan pemalsuan, ini juga pelanggaran. Banyak siswa itu mengakunya izin terhadap madrasah atau kepada wali kelasnya, ngakunya sakit. Ternyata dia memalsukan surat izin. Izinnya melalui temannya. Namun sekarang tiap ada siswa yang merasa sakit, itu harus ada keterangan dari wali muridnya atau dari dokter bahwasanya siswa tersebut memang betul-betul sakit, sehingga tidak ada tipu daya dari kalian demi kebaikan kalian untuk memalsukan sebuah surat izin orang tua atau pemanggilan orang tua. Di sini ada beberapa aturan bahwasanya kalau anak tersebut atau siswa tersebut sudah melanggar di madrasah berkali-kali dan sudah mendapatkan beberapa poin, pada akhirnya wali murid itu akan dipanggil. Maksudnya surat dari madrasah dititipkan kepada anaknya untuk mendatangkan
wali muridnya. Tapi ada beberapa yang itu tidak disampaikan, sehingga dari wali kelas atau guru BK itu home visit. Setelah ditanyakan kepada wali muridnya, ternyata memang surat itu tidak pernah sampai. Hal-hal semacam itu adalah sebuah pelanggaran. Memiliki dan melakukan tindakan asusila, wah, ini juga amat sangat tidak baik. Merokok, ada aturan-aturan yang juga ketika dari kami Duta Ketertiban itu sidak ke kelas, banyak hal-hal yang dilakukan oleh siswa, melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas, tapi nyatanya siswanya itu main HP. Ada juga ketika mendapat tugas dari Bapak Ibu Mapel, pengampu pelajaran, siswanya bukan malah melaksanakan atau mengerjakan tugasnya, tapi dia malah main HP. Menyimpan rokok, kadang-kadang betul tidak merokok, tapi rokok kadang-kadang disimpan di tasnya. Ini tidak boleh. Hal-hal yang sekiranya melanggar aturan di madrasah itu tidak boleh dibawa ke madrasah. Itu contoh kecil dari sebuah kelakuan yang tidak boleh dilakukan di madrasah ataupun di luar, selama itu memakai seragam madrasah. Ada juga pelanggaran tentang kerajinan. Nah, biasanya di madrasah kita itu kalau pagi, kalau normal pembelajarannya, karena sekarang masih kondisi seperti ini, masih new normal, kebiasaan-kebiasaan dari daring akan melanjutkan ke tahap normal ini banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang ada pada aturan madrasah ini. Satu contoh, pembiasaan normal ketika pagi hari, biasanya Bapak Ibu guru yang piket di depan itu adalah menjaga keluar masuknya siswa. Begitu juga pembina tertib, Duta Ketertiban, selalu tiap pagi mulai pukul 6 pagi sampai pukul 7, kami selaku pembina tertib yang dibantu dengan Duta Ketertiban itu selalu mengontrol datangnya siswa. Yang pertama mungkin dari masuknya siswa membawa motor, tidak pakai helm. Pertama dinasehati. Setelah itu berkali-kali dipoin, terus dipulangkan, tidak boleh harus memakai helm. Itu memang aturannya. Kita kerjasama dengan pihak kepolisian. Motornya tidak standar. Satu contoh, tidak ada spionnya. Itu harus dilengkapi. Peleknya tidak standar. Pokok semua motor yang sekiranya tidak standar, tidak apa-apa. Motor itu dimodifikasi. Tapi harus dilengkapi, spionnya, bannya harus standar, peleknya harus standar, harus ada listriknya, harus dilengkapi, meskipun itu dimodifikasi. Kelengkapan semua itu demi kenyamanan dan keselamatan kalian semua. Begitu juga pada seragam. Seragam ini biasanya kalau hari Senin dengan Selasa memakai alma mater, pakai jas, pakai topi, pakai dasi. Tidak sesuai. Pertama ya dinasihati, berikutnya dikasih poin, karena memang melanggar. Sepatu harus hitam polos. Memasuki hari Rabu dan Kamis itu berubah seragamnya
putih-putih. Kaosnya, kaos kaki juga putih. Jumat Sabtu memakai seragam pramuka. Tidak pakai asduk. Itu pertama dinasihati sama. Segala sesuatunya kalau ketika masuk dari gerbang masuk madrasah, semua atribut itu sudah bernuansa madrasah, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal-hal banyak yang mengarah kepada sebuah kerajinan ini. Satu contoh, ada beberapa siswa yang kadang-kadang terlambat karena jaraknya jauh. Nah, hal ini sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu wali murid, karena ini sudah aturannya madrasah itu masuk jam 6.45, maka Bapak Ibu juga harus ikut mengontrol selain madrasah. Jadi tidak hanya kami dari madrasah ini yang mengontrol putra-putri jenengan, tapi Bapak Ibu wali murid juga harus sama-sama mengontrol dari rumah. Jadi karena aturannya itu jam 6.45 sudah masuk, maka sebelum jam tersebut putra-putri jenengan harus sudah berada di madrasah. Kalau terlambat bagaimana? Ya tetap di poin. Kalau selalu terlambat sampai numpuk poinnya, maka yang dilakukan adalah yang pertama adalah pemanggilan oleh wali kelas. Berlanjut lagi pemanggilan wali murid. Berlanjut lagi sampai kepada bobot poin yang sudah mengarah kepada buku merah. Kalau sudah beberapa kali dapat poin tentang pelanggaran di madrasah, pada akhirnya nanti siswa tersebut mendapat buku merah. Apa buku merah itu? Tentunya Bapak Ibu wali murid perlu mengetahui bahwasanya yang dimaksud buku merah itu adalah siswa tersebut selama 1 bulan wajib lapor. Mulai berangkat dari rumah itu minta tanda tangan Bapak Ibunya. Nyampe di madrasah minta tanda tangan wali kelasnya. Pembina ketertiban juga guru tiket. Pulangnya nyampe rumah minta tanda tangan Bapak Ibu kembali. Itu selama 1 bulan. Kalau selama 1 bulan itu tidak pernah lowong minta tanda tangan tiap harinya dan tidak pernah melanggar lagi, maka anak tersebut bisa dikatakan lolos. Tapi selama 1 bulan ada celah 1 hari saja anak tersebut tidak masuk, maka dianggap gagal. Jadi mulai pertama lagi, kembali mulai pertama lagi untuk minta tanda tangan. Meskipun itu sudah nyampe pertengahan atau minta tanda tangan dengan buku merah tersebut pada Bapak Ibu, begitu juga wali kelas dan pembina ketertiban di madrasah, sudah setengah bulan atau 15 hari, tapi 1 hari ada celah, gagal semua. Maka mulai dari awal lagi. Ada hal-hal lagi yang perlu dilakukan, yakni tentang tidak mengikuti kegiatan ibadah. Satu contoh di sini, kalau normal itu pagi hari ada 2 kali istirahat. Istirahat pertama itu adalah sholat duha berjamaah. Sholat duha itu adalah sunnah. Tapi di madrasah ini diwajibkan untuk melatih siswa. Jadi diharapkan siswa berjamaah. Itu wajib. Dan itu apabila tidak ikut, itu dikenakan poin. Yang berhalangan lain juga dipisahkan untuk yang perempuan. Itu istirahat pertama. Istirahat kedua, sholat duhur berjamaah. Juga apabila tidak ikut, itu kena poin. Ini bagian-bagian dari sebuah kerajinan, tentang pelanggaran kerajinan. Nah, untuk itu Bapak berharap pada anak-anakku semua, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 ini, ayolah ikuti aturan madrasah ini. Toh semua itu demi kebaikan kalian.
Ada juga tentang yang terakhir, masalah kesopanan. Biasanya banyak anak-anak itu ingin tampilnya modis. Ya bagus. Katanya kalau anak remaja sekarang itu kalau tidak modis tidak bagus. Tapi ingat, kalian itu masih pelajar statusnya. Tujuan kalian di madrasah ini adalah belajar dan belajar, ngalap ilmu, ingin barokah dari bapak ibu. Jadi tentang kesopanan itu penting. Kadang-kadang dari segi pakaian itu tidak baik apabila terlalu ketat. Lebih-lebih perempuan itu tidak baik. Nah, makanya semua aturan di sini sudah ditata dengan baik, itu demi kebaikan kalian. Rambut kadang-kadang dicat, itu tidak baik. Bukan karena kalian berjilbab tidak kelihatan, tapi kami selaku pembina ketertiban di madrasah ini bekerja dengan duta ketertiban, pasti akan mengontrol kalian. Rambut dicat, pasti duta ketertiban yang perempuan akan mengontrol apabila ada sidak 12. Sekarang pakai masker karena mengikuti aturan, mematuhi protokol kesehatan. Tapi kadang-kadang dibuat kesempatan oleh yang perempuan pakai masker ke sekolah, malah pakai lipstik. Kami akan mengontrol. Ingat, tujuan kalian itu cuma belajar di sini. Sudahlah, tidak perlu berlebihan. Pakai aksesoris tidak perlu berlebihan, utamanya yang perempuan. Kalau pakai cincin, kadang-kadang pakai gelang yang banyak, jangan. Ingat, kalian hanya belajar di sini. Pesan Bapak terakhir, karena tujuan kalian ke madrasah ini hanya belajar dan belajar, menimba ilmu, ingin transfer ilmu dari Bapak Ibu guru, dan mendapatkan barokahnya. Ingat, Bapak Ibu yang di rumah. Bapak Ibu yang di rumah bekerja banting tulang hanya untuk membiayai kalian. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, semua itu dilakukan hanya untuk membiayai kalian. Ingat yang di rumah. Kasihani beliau. Tidak ingin beliau itu anaknya kecewa atau gagal dalam pendidikannya. Makanya kalian, ketika Bapak Ibu semangat, kalian harus lebih semangat untuk belajar di madrasah ini. Kiranya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh madrasah ini dan semua bobot poin yang sudah di copy tersebut, kalian sudah memegangnya. Tolong dipelajari dengan baik, dan tolong diterapkan di madrasah ini dengan baik pula. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.